Yang spesial banget dari Guideline tahun ini adalah guideline-nya dibuat lengkap banget. Mereka menggambarkan dengan detail dan jelas kandidat seperti apakah yang mereka inginkan. Kan diberi poin tambahan sebanyak 10% dari total seluruh penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau ngebahas mengenai guideline yang keluar minggu kemarin, yaitu guideline untuk beasiswa GKS jenjang undergraduate dan associate degree. Jadi kemarin sebenarnya aku udah tag video, cuman kartu memorinya tiba-tiba rusak, jadi filenya hilang semua. So maaf banget baru bisa bikin video ini. Semoga tetap bisa membantu teman-teman yang nonton video ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Pertama, aku mau membahas mengenai guideline terlebih dahulu. Nah, apa itu guideline? Guideline merupakan panduan yang di dalamnya itu berisi mengenai tata cara pendaftaran beasiswa GKS ini. Nah, guideline yang tahun ini tuh antara yang University Track dan Embassy Track itu dijadikan satu. Padahal kan tahun kemarin tuh dipisah. Kalian bisa download guideline itu di website resminya GKS, alamatnya di www.studyinkorea.go.kr. Tapi kalau kalian download di sana, nanti guideline yang kalian dapat adalah guideline yang masih bersifat general. Maksudnya belum ada deadline-nya. Kalau kalian ingin tahu mengenai deadline-nya, kalian bisa menghubungi embassy atau universitas dengan cara menelpon atau mengirimkan email. Cuman biasanya kalau kirim email itu mereka balasnya lama. Supaya kalian bisa lebih cepat tahu kapan deadline-nya, kalian tuh bisa cek di guideline versi embassy di websitenya embassy atau di guideline versi universitas, downloadnya di website resmi universitas. Oh ya, sebelumnya juga aku udah pernah bikin video mengenai cara gimana sih download guideline-nya. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan ditonton setelah video ini. Lanjut, yang kedua yaitu mengenai GKS itu sendiri. Nah, GKS itu adalah beasiswa penuh yang diberikan oleh pemerintah Korea Selatan ke negara mitranya. Indonesia adalah salah satunya. Dulunya namanya adalah KGSP atau Korean Government Scholarship Program, dan sekarang berubah nama menjadi GKS atau Global Korean Scholarship. GKS jenjang undergraduate dan associate degree bisa didaftar oleh lulusan SMA sederajat. Jadi bagi kalian yang tanya-tanya, Kak, Alia bisa nggak sih? Kak, SMK bisa nggak sih? Bisa kok, aku dulu Alia. Dan aku sampai ke tahap second round, meskipun tahap second round itu aku belum lulus, belum rezekinya. Lalu kalau SMK itu ada kok awardee yang dari SMK, kalau nggak salah Kak Delna itu dari SMK. Dan dulu dia daftar lewat University Track. Program yang disediakan GKS juga beragam, ada yang undergraduate, associate degree, dan juga master. Tapi yang buka untuk bulan ini adalah jenjang undergraduate dan associate degree. Apa itu undergraduate? Undergraduate itu setara dengan sarjana. Lama masa studinya itu ada 5 tahun, yaitu yang pertama 1 tahun kursus bahasa Korea dan sisanya 4 tahun itu adalah masa perkuliahan biasa. Dan untuk associate degree itu setara dengan D3. Masa perkuliahannya itu 3 tahun, 1 tahun kursus bahasa dan 2 tahun masa perkuliahan biasa. Nah, untuk kuota tahun ini, untuk yang jenjang associate degree itu ada 2 untuk Indonesia, dan untuk jenjang undergraduate yang University Track itu ada 3 untuk Indonesia. Sedangkan yang Embassy Track ada 5 kuota untuk Indonesia. Pendaftaran beasiswa GKS ini terbilang cukup mudah. Kita tinggal mengirim dokumen persyaratan ke embassy untuk Embassy Track dan ke universitas untuk University Track. Jadi kita tidak disuruh buat akun di website mereka atau mengisi biodata di website mereka. Beda, tidak seperti beasiswa CGS atau beasiswa YTB. Ada 2 jalur untuk mendaftar beasiswa GKS ini. Yang pertama adalah jalur embassy dan yang kedua adalah jalur universitas. Untuk alur jalur embassy, ketika kita sudah menyiapkan seluruh dokumennya, dokumen persyaratan kita udah siap, berkasnya kita kirim ke embassy di Jakarta. Nah, seleksi first round di embassy itu yang pertama adalah seleksi berkas. Ketika seleksi berkas kita lolos, kita lanjut ke seleksi wawancara. Kalau tahun kemarin wawancara langsung diadakan di kantor embassy yang di Jakarta. Kalau tahun ini kurang tahu karena kita sedang ada musibah dan belum ada informasi lebih lanjut, jadi belum tahu gimana bentuknya. Kalau misalnya kita lolos first round yang seleksi berkas dan seleksi wawancara, kita akan lanjut ke seleksi NID. Di sana kita cuma akan diseleksi berkas aja. Kalau misalnya kita lolos seleksi second round di NID ini, kita disuruh medical check up. Setelah medical check up kita lolos, kita akan lanjut ke third round, yaitu seleksi di universitas. Kalau Embassy Track kita kan milihnya 3 universitas, soalnya ada universitas A, B, dan C. Kalau kita lolos seleksi MCU,
berkas kita dikirim ke 3 universitas ini, misalnya kita keterima ketiganya, kita akan pilih salah satu. Kalau kita nggak keterima ketiga-tiganya, maka kita gagal mendapatkan beasiswa GKS ini. Untuk University Track, alurnya seperti ini. Ketika dokumen kita sudah siap, kita kirimkan dokumen tersebut melalui jasa pengiriman pos dan sejenisnya, seperti embassy. Lalu kita kirim ke alamat universitas yang ada di Korea. Di first round-nya mereka akan seleksi berkas dan juga seleksi wawancara. Kalau kita lolos seleksi berkas, maka kita lanjut ke seleksi wawancara. Kalau kita lolos seleksi wawancara, kita lanjut ke second round, yaitu seleksi NID. Kalau nggak lolos seleksi wawancara, maka ya udah berhenti di situ. Misalnya kita lolos second round atau lolos seleksi NID, kita disuruh melampirkan hasil MCU, dan kemudian kita sudah resmi mendapatkan beasiswa GKS. Kalau kita lolos seleksi MCU ya. Kalau nggak lolos, misalnya kita ada riwayat penyakit yang tidak memperbolehkan kita studi di sana, maka kita tidak jadi mendapatkan beasiswa ini. Perlu diingat lagi kalau kita hanya boleh apply pakai satu jalur saja. Kalau pakai Unitrack, ya Unitrack aja. Kalau Embassy Track aja. Nggak boleh pakai 2 jalur. Kalau misal ketahuan, maka akan didiskualifikasi. Dari penjelasan ini, semoga kalian lebih jelas lagi antara perbedaan Unitrack dan Embassy Track dan bisa memutuskan mana yang terbaik untuk kalian, Embassy Track atau University Track. Tapi bagi kalian yang masih tanya, Kak, lebih mudah mana sih antara Embassy Track dan Unitrack? Kalau menurut aku tuh nggak ada yang mudah, sama-sama susahnya, sama-sama banyak saingannya, dan masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Misalnya kalau Embassy Track itu kelebihannya kita bisa pilih 3 univ, tapi menurut aku yang lebih susah itu mereka ada third round gitu loh. Yang pertama ada first round, seleksi berkas dan wawancara, second roundnya itu seleksi di NID, terus third roundnya itu kita seleksi di dalam universitas. Kalau di Unitrack itu menurut aku kelebihannya cuma ada second round, tapi menurutku kekurangannya itu kita cuma bisa milih satu universitas dan satu jurusan aja. Jadi mulai sekarang pikirkan baik-baik mana yang terbaik untuk kalian. Sebelum lanjut ke persyaratan dokumen, ada baiknya kita pelajari persyaratan pelamar terlebih dahulu, supaya kita tahu apakah kita dapat apply beasiswa ini atau tidak. Apakah kita memenuhi persyaratan pelamar beasiswa ini atau tidak. Yang pertama adalah pelamar dan orang tuanya harus warga negara dari negara mitra beasiswa GKS. Indonesia adalah salah satunya, jadi tenang aja, nggak usah khawatir mengenai ini. Yang kedua adalah persyaratan umur. Jadi untuk jenjang undergraduate dan associate degree ini, batasan umurnya adalah di bawah 25 tahun per 1 Maret tahun 2021. Artinya kalian harus lahir setelah 1 Maret 1996. Syarat yang ketiga adalah harus memiliki ijazah. Biasanya yang masalah ijazah ini teman-teman banyak yang bingung. Misalnya kayak tahun ini aku bisa daftar gak sih? Atau aku harus daftar tahun ini atau tahun depan. Nah intinya adalah kita harus punya ijazah terlebih dahulu, baru kita bisa daftar beasiswa ini. Kalau di Indonesia itu biasanya kan kita dapat ijazah di sekitar bulan Mei, Juni atau Juli. Nah pembukaan beasiswa GKS itu kan selalu di bulan September. Nah kalau kita udah pegang ijazah di bulan Mei, Juni, Juli, berarti kita bisa daftar beasiswa di tahun itu. Misalnya kayak aku lulus di bulan Mei tahun 2020 ini. Lalu ada pembukaan beasiswa GKS tahun ajaran 2020-2021 di September 2020. Berarti aku bisa ikut beasiswa ini. Tapi kalau sekarang di bulan September ini aku udah kelas 12, tapi lulus aku masih tahun depan di Mei 2021, maka aku belum bisa daftar beasiswa GKS ini. Syarat yang keempat adalah mengenai CGPA. Nah, CGPA itu adalah rata-rata 6 semester. Jadi bukan 5 semester ya teman-teman, tapi 6 semester. Untuk teman-teman yang masih bingung mengenai menghitung CGPA, silahkan komen di bawah supaya aku tahu apakah masih banyak teman-teman yang bingung mengenai perhitungan CGPA. Nah, untuk syarat CGPA ini harus kita penuhi. Kalau kita nggak memenuhi persyaratan CGPA standarnya GKS, maka kita akan diabaikan atau otomatis ditolak. Nah, untuk undergraduate degree itu persyaratannya masih sama kayak tahun kemarin. CGPA kita harus 80% dari total skala 100 atau harus berada di peringkat 20% teratas di kelasnya. Bagi teman-teman yang tanya, untuk peringkatnya itu ambil peringkat kelas atau peringkat angkatan. Kalau aku dulu karena nggak ada peringkat angkatan, aku ambil peringkat kelas. Tapi misalnya di sekolah teman-teman ada peringkat kelas dan peringkat angkatan, maka teman-teman pilih aja yang peringkatnya menurut teman-teman itu bagus. Nah, sedangkan untuk yang associate degree itu persyaratannya harus
memenuhi 75% dari skala penilaian 100 atau harus berada di peringkat 25% teratas. Untuk syarat CGPA ini harus benar-benar dipenuhi ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nilainya di bawah standar persyaratan GKS, maka dipastikan akan ditolak. Syarat selanjutnya adalah harus sehat fisik dan mental. Aku yakin teman-teman pasti sehat semua. Persyaratan yang terakhir, yaitu teman-teman tidak boleh mengantongi gelar sarjana. Maksudnya mengantongi gelar sarjana itu teman-teman udah diwisuda, terus teman-teman udah ada title sarjana di nama teman-teman. Nah, itu teman-teman tidak bisa daftar ke program undergraduate. Bisanya ke program yang masternya GKS gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang masih berada di semester 1, 2, 3, 4, 5 selama teman-teman belum wisuda, teman-teman masih diperbolehkan untuk apply program undergraduate-nya GKS. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah jadi awarded associate degree, itu tidak diperbolehkan untuk mendaftar program undergraduate-nya GKS. Sekarang udah sampai di bagian dokumen persyaratan. Total ada 10 dokumen wajib dan 3 dokumen opsional. Sisanya itu dokumen kayak untuk yang veteran perang Korea gitu loh. Dokumen-dokumen persyaratan ini semua wajib berbahasa Inggris atau bahasa Korea. Kalau teman-teman ada yang tanya, Kak, yang ditranslate itu apa aja? Nah, per orang itu dokumen yang ditranslate itu beda. Jadi, sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Dokumen-dokumen yang akan aku sebutkan setelah ini silakan dicatat. Terus kira-kira yang masih bahasa Indonesia itu apa? Kamu translate ke bahasa Inggris atau bahasa Korea. Translate-nya ke Swan Translator. Karena di Swan Translator itu ada capnya gitu yang menunjukkan bahwa dokumen itu sama dengan dokumen orinya gitu loh. Dokumen pertama ada application form atau form nomor 1. Kalian bisa dapatkan di dalam guideline atau unduh langsung di website resminya GKS. Form ini kalian tinggal isi aja kayak isi biodata, tapi isinya pakai bahasa Inggris. Untuk yang unit track jangan lupa dicentang general untuk yang halaman pertama itu. Ya, jangan sampai salah isi biodata di application form ini, terutama untuk kontak kita, misal alamat dan nomor handphone atau email kita itu jangan sampai salah, karena kalau kita lolos sampai ke tahap wawancara biasanya mereka menghubungi dari application form itu. Dokumen yang kedua ada personal statement. Sebelum kita bahas apa aja isi dari personal statement, kita bahas dulu aturan penulisannya. Nah, aturan penulisannya yaitu harus 1 spasi dan maksimal 2 lembar. Untuk fontnya yaitu Times New Roman, ukuran 11. Instruksi di atas form personal statement itu kalian hapus, dan jangan lupa buat personal statement dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea. Isi dari personal statement yang pertama ada motivasi kenapa kamu apply program beasiswa ini. Yang kedua ada background, latar belakang, pendidikan dan keluarga kamu. Yang ketiga adalah pengalaman kamu atau resiko yang pernah kamu ambil sehingga mengubah hidup kamu menjadi lebih baik lagi. Keempat adalah pengalaman kamu ketika mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler di sekolah. Dan yang kelima adalah publikasi dan award yang pernah kamu dapatkan dan juga skill yang kamu kuasai. Aku udah buat video mengenai personal statement. Kalau kalian belum nonton, silahkan nonton di video yang ini, karena di situ aku jelasin gimana tips dan trik menulis personal statement. Dokumen persyaratan yang ketiga adalah study plan. Untuk aturan penulisannya masih sama kayak personal statement yang tadi, bedanya ada di batas jumlah maksimal halamannya. Kalau personal statement itu maksimal 2 lembar, kalau study plan ini maksimal 3 lembar. Study plan tahun ini beda dengan tahun kemarin. Di tahun ini ada 3 bagian. Bagian pertama itu study plan mengenai gimana sih kita meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita maupun bahasa Korea kita. Yang kedua adalah study plan mengenai kegiatan dan rencana apa aja yang akan kita lakukan selama perkuliahan. Bagian yang ketiga adalah rencana kita setelah selesai studi. Kemarin itu aku sempat bikin video mengenai study plan, super singkat banget dan simple banget. Bagi kalian yang jeli, kalian pasti mendapatkan kisi-kisi di video tersebut. Sengaja nggak aku bikin lengkap karena aku takut ada kecenderungan untuk meniru. Biasanya mereka nggak sadar kalau mereka tuh udah ada kecenderungan untuk meniru. Misalnya kalian tahu kalau aku daftar di Chonam dengan jurusan Biological Science and Technology, terus kalian juga ikut daftar ke Chonam dengan jurusan yang sama, padahal minat kalian nggak di situ. Nah, itu kan juga nggak baik. Maksakan untuk sama kayak aku dengan harapan supaya lolos, tetapi itu bukan bidang kalian. Nah, itu aku kurang setuju ya, karena lebih baik itu turuti passion kalian daripada harus meniru gitu loh. Atau biasanya kalau kalian mau bikin study plan atau personal statement, kalian tuh pasti baca-baca study plan atau personal statement orang lain untuk referensi. Nah, biasanya kita tuh kebablasan sampai bukan hanya jadi referensi aja, tapi kita secara keseluruhan atau garis besar itu nurut jeplak sama
study plan dan personal statement yang baru kita baca gitu loh. Jadi itu alasan aku buat video study plan yang simple. Di video itu kemarin juga ada yang komen, Kak di tahun ini tuh study plan ada 3 bagian. Untuk aku pribadi itu nggak ngaruh, karena sebelum ada bagian ketiga di study plan tahun ini, aku udah masukin ke study plan aku yang tahun kemarin. Jadi di tahun kemarin meskipun belum ada bagian rencana studi setelah lulus perkuliahan, itu udah aku masukin ke study plan aku. Jadi menurut aku nggak ngaruh sih. Tapi beruntung banget buat yang daftar tahun ini karena guideline-nya itu dibuat selengkap mungkin, sedetail mungkin, jadi memudahkan kalian. Terusnya kalian bisa bikin strategi gimana caranya biar kalian lulus, karena guideline ini super lengkap, super detail. Kemudian persyaratan yang keempat adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini jumlahnya 2 buah dari 2 orang yang berbeda. Nah, formnya atau bentuk dari surat rekomendasi itu masih sama kayak tahun kemarin. Jadi beruntung banget buat kalian yang udah nyiapin dari jauh-jauh hari, 2 bulan 3 bulan yang lalu yang nanya-nanya ke aku. Alhamdulillah formatnya masih sama. Format tahun ini kan sama kayak tahun kemarin, yaitu 1 surat rekomendasi, 1 rekomendasi itu ada 2 lembar. Jadi kalau misalnya 2 rekomendasi berarti total ada 4 lembar ditaruh di 2 amplop yang berbeda. Jadi per rekomendasi itu amplopnya dibedain, jangan dimasukin satu semuanya gitu. Terus untuk yang tahun kemarin, antara dokumen kopi dan dokumen ori itu kan amplopnya dipisah. Untuk tahun ini, surat rekomendasi yang ori dan kopi itu dijadikan satu di dalam 1 amplop. Tulisannya itu an envelope di guideline gitu loh. Jadi total ada 1 ori dan 3 kopi dimasukkan ke dalam 1 amplop. Jangan lupa bagian surat rekomendasi tutupnya tuh harus disegel, dilem, diberi stempel, dan diberi tanda tangan. Kalau tidak disegel, maka akan ditolak oleh pihak GKS. Ya, karena surat rekomendasi ini punya bobot yang cukup tinggi di penilaian GKS, maka kalian maksimalkan di surat rekomendasi ini. Caranya adalah minta perekomendasi yang jabatannya tinggi, misalnya kepala sekolah. Dokumen persyaratan kelima ada GKS Applicant Agreement. Nah, ini ada di formulir yang kelima. Kalian tinggal isi, dicentang-centangin dan ditandatangan. Kalau aku dulu centangnya itu pakai Microsoft Word, terus untuk tanda tangannya itu manual pakai pulpen biasa. Dokumen persyaratan yang keenam ada Personal Medical Assessment. Nah, Personal Medical Assessment ini adalah formulir yang di dalamnya menanyakan mengenai kondisi kesehatan kita saat ini. Jadi, Personal Medical Assessment itu bukan kita MCU ke rumah sakit yang mahal itu ya, bukan. Kita cuma disuruh menjawab pertanyaan yang ada di Personal Medical Assessment. Jadi, jawab pertanyaan di dalam Personal Medical Assessment dengan jujur, juga untuk kebaikan kalian sendiri. Check up sendiri itu dilakukan kalau kita lolos second round. Format MCU atau Medical Check Up itu berbeda dengan format Personal Medical Assessment. Dokumen yang ketujuh ada ijazah. Nah, untuk ijazah sendiri, aku dulu masih Indonesia ya ijazahnya. Terus aku translate ke Small Translator. Dokumen yang kedelapan ada transkrip rapot. Untuk transkrip rapot, aku dulu udah ada formatnya sendiri. Itu aku dapat dari kakak yang daftar tahun kemarin-kemarin gitu. Aku minta, terus aku kasih ke sekolah aku minta transkrip, terus udah dibuatin sekolah aku, tapi masih bahasa Indonesia, jadi aku masih harus translate lagi ke Small Translator. Jadi untuk menghemat biaya, kalian bisa minta transkrip rapot dalam bentuk bahasa Inggris ke sekolah kalian. Kalau misalnya sekolah kalian bingung, kalian bisa kasih contoh transkrip rapot punya aku. Udah aku cantumin di salah satu video aku, di video yang ini. Kalian bisa capture di video itu nanti. Dokumen yang 9 ada bukti kependudukan. Kalian bisa pakai KTP, paspor, atau KK, akta kelahiran, dan lainnya. Kalau aku dulu pakai akta kelahiran dan juga kartu keluarga. Untuk menghemat biaya, kalian bisa pakai paspor sama akta kelahiran. Karena paspor itu udah pakai bahasa Inggris, sedangkan akta kelahiran itu sebagian dari kalian pasti punya akta kelahiran yang udah pakai bahasa Inggris. Jadi nggak perlu diterjemahin lagi. Selanjutnya ada 3 dokumen opsional yang bisa menambah nilai dan bobot dari berkas kalian. Yang pertama adalah sertifikat award dan sertifikat lainnya. Sertifikat lainnya tuh kayak sertifikat organisasi, sertifikat volunteer, dan lain-lain. Itu sertifikat award kalian diperbolehkan pakai fotokopinya aja. Terus misalnya ada yang tanya sertifikat itu ditranslate atau enggak. Kalau aku mending ditranslate, karena kalau pakai Indonesia aku nggak yakin pihak sana itu bakal tahu nggak sih itu sertifikat apa. Tapi kalau sertifikat itu dalam bentuk bahasa Inggris kan mereka jadi tahu itu sertifikat apa. Nah, kalau bisa sertifikatnya itu yang relevan sama jurusan yang kalian ambil. Dokumen opsional yang kedua yaitu sertifikat kemampuan bahasa Korea yang dibutuhkan dengan sertifikat topik. Dan yang ketiga adalah sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Kalian bisa pakai TOEIC, IELTS maupun TOEFL.
Kalau kalian masukkan sertifikat kemampuan bahasa, baik Korea maupun bahasa Inggris, jangan lupa dicek tanggal berlakunya. Kalau sertifikat kemampuan bahasa itu masa berlakunya udah habis, maka nggak bisa dipakai lagi. Kalian harus ambil tes lagi. Catatan di akhir supaya diingat, yang pertama adalah semua dokumen persyaratan harus dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Korea. Ditranslatekan ke Smart Translator. Yang kedua adalah dokumen yang dikirim tidak akan dikembalikan lagi. Yang ketiga adalah segala bentuk kecurangan atau misalnya ada dokumen persyaratan yang tidak lengkap, itu akan ditolak. Dan yang keempat adalah untuk jalur embassy, kalian kirim dokumen 1 original dan 3 kopi. Sedangkan yang Unitrack, kalian cukup kirim 1 dokumen original saja. Untuk pemilihan jurusan antara yang Embassy Track dan Unitrack itu jauh berbeda, jadi kita akan bahas satu persatu. Untuk Embassy Track, kalian diperbolehkan memilih 3 jurusan dan univ yang berbeda dari 38 list university yang tersedia. Pilihan universitas untuk Embassy Track itu dibagi menjadi 2, ada univ tipe A dan univ tipe B. Kalian bebas milih univ manapun dengan catatan salah satu dari ketiga pilihan kalian ini harus ada univ dari tipe B. Misalnya pilihan pertama kalian adalah tipe A, kedua tipe A, ketiga harus tipe B. Yang penting salah satu pilihan dari 3 universitas ini harus ada tipe B-nya. Untuk yang University Track, kalian hanya diperbolehkan memilih 1 jurusan dan 1 universitas di divisi Natural Science, Teknologi, dan Engineering. Untuk info mengenai jurusan dan universitas yang tersedia, kalian bisa download di website resminya GKS. Jadi kalian yang belum tahu gimana sih caranya cari info mengenai jurusan dan universitas yang tersedia, habis ini aku kasih tahu gimana caranya. Jadi teman-teman langsung buka website resmi GKS, alamatnya ada di www.studyinkorea.co.kr, dan ini adalah tampilan halaman awalnya. Teman-teman langsung klik yang beasiswa, lalu klik pengumuman GKS. Setelah itu, tampilannya akan berubah seperti ini. Langsung aja klik yang 2021 Global Korea Scholarship for Undergraduate Degree, Embassy and University. Nah, ini adalah tampilannya. Sekarang kita scroll ke bawah di bagian attach file list. Nah, karena kita mau download dokumen jurusan dan universitas, maka kita klik yang available department. Tapi kalau kita ingin download file mengenai universitas secara lengkap, kita bisa download overview of university. Nah, aku udah download file ini, jadi aku nggak perlu download lagi, dan ini filenya bentuknya zip, jadi kalian harus ekstrak. Setelah kalian ekstrak, kalian akan temukan dokumen seperti ini. Ini contohnya dari yang University Track for Regional University. Jadi yang Unitrack kan kalian hanya bisa daftar untuk yang division Natural Science and Engineering. Jadi untuk yang Korean Language and Literature kayak gini-gini kalian nggak bisa daftar. Jadi kalian daftarnya hanya di Natural Science and Engineering seperti ini. Kalian bisa daftar di Mathematics and Big Data, atau chemistry, atau animal resource, atau di engineering kalian bisa daftar di architectural engineering. Nah, sekian untuk caranya. Kalian bisa explore sendiri di file yang lain untuk yang Embassy Track dan SSW Degree. Yang spesial banget dari guideline tahun ini adalah guideline-nya dibuat lengkap banget. Mereka menggambarkan dengan detail dan jelas kandidat seperti apakah yang mereka inginkan. Jadi kalian bisa susun strategi dengan tepat. Seharusnya ini bisa memudahkan kalian untuk lolos ke tahap berikutnya sampai ke final round. Emangnya kandidat seperti gimana sih yang mereka prioritaskan? Yang pertama, pelamar yang memiliki skor topik level 3 atau di atasnya akan diberi poin tambahan sebanyak 10% dari total seluruh penilaian. Yang kedua adalah veteran perang Korea akan diberi tambahan nilai sebanyak 5% dari total seluruh penilaian. Ketiga, pelamar yang memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris dengan skor yang baik akan diprioritaskan. Kalian bisa pakai TOEFL, IELTS, maupun TOEIC. Jadi misalnya kalian punya sertifikat TOEFL, skornya 550. Aku yakin kalian akan diprioritaskan. Ya, sekali lagi, kalau kalian mencantumkan sertifikat kemampuan bahasa, jangan lupa dicek tanggal berlakunya sertifikat tersebut. Kalau misalnya udah nggak berlaku, berarti ya nggak berlaku, kalian harus ambil tes lagi. Selanjutnya, bagi pelamar Embassy Track,
yang memilih jurusan Natural Science and Engineering akan diprioritaskan ketika skornya sama dengan kandidat lain yang bukan memilih jurusan Natural Science and Engineering. Jadi misalnya si A ini daftar jurusan fisika dan si B jurusan bisnis. Maka ketika skornya sama dan mereka apply ke MBC track, yang didahulukan adalah yang si fisika ini karena udah ada di dalam guideline-nya. Selanjutnya untuk associate degree yang punya award di tingkat nasional ataupun internasional akan diprioritaskan. Dan yang terakhir adalah pelamar yang berasal dari keluarga kurang mampu akan diprioritaskan. Sekedar info, mereka itu ambil penilaian dari transkrip kalian, personal statement, study plan, surat rekomendasi, sertifikat kemampuan bahasa, sertifikat award, dan sertifikat lainnya. Jadi kalian harus maksimalkan di dokumen-dokumen tersebut karena dokumen-dokumen tersebut merupakan poin utama penilaian dari pihak GKS. Oke, sekian video kali ini, panjang banget, semoga masih bisa ngebantu kalian yang nonton video ini. Terima kasih banget yang udah support aku sampai titik ini, terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya, dan sampai bertemu di video selanjutnya. See you!